Sobat Pionir, berjumpa lagi dengan Yosua di iOS Bitcoin dan edukasi cryptocurrency ya Sobat Pionir. Bagi Sobat Pionir yang sudah mengikuti halaman iOS Bitcoin dan juga di YouTube edukasi cryptocurrency khusus Pinetok ya, terima kasih. Matur nuwun. Ya Sobat Pionir, kali ini kita akan bahas ekosistem daripada P-Network yang sebentar lagi ya akan segera diverifikasi oleh core team. Jadi kita belajar dulu sebelum kita nanti lebih luas pengetahuan kita tentang P-Network dan juga arah daripada CryptoPie ini ya. Kita telusuri dulu di sini ya. Kita pelajari satu persatu. Di sini ada Explore P Apps, P Network sini. Export third party service connected to P. Kita mengeksplorasi aplikasi pihak ketiga ya yang terkoneksi di P Network. Di sini ada browse kategori, silakan. Ini kan ada pilihan di sini untuk mau cek di Mainnet app yang sudah aplikasi yang sudah Mainnet tapi belum terverifikasi atau yang sudah terverifikasi, service testnet app, atau Anda pengen membuat aplikasi di App Studio, atau Anda bisa cek stake koin yang Anda lakukan di beberapa aplikasi yang sudah tersedia di P-Network ya. Di sini juga ada top stake app. Di sini ada muncul ya di sini ya beberapa aplikasi yang paling banyak di stake koin P-nya. Ada Fruitio-Pi, World Bank di sini, P-Net P, P4 Pet4P, Map-O-Pi, dan masih banyak lagi. Tinggal klik aja CL ya. Dan juga di sini top stake service ya. Jadi ada juga di sini aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang banyak koin P di stake di aplikasi ini ya. Ada di sini OKX, ada 96.000 koin P yang di stake di sini. Nah, di sini ada juga Bitget 12.000 koin P yang di stake di Bitget, GTIO dan Max. Kita bisa lihat semua ya. Terus di sini top stake app Studio Apps. Ini yang di aplikasi Studio ya. Studio Apps. Jadi sini ada SIB Network, Korean Air, di sini ada 88.000 P dan ya selanjutnya. Anda membuka wawasan Anda bahwa P-Network sekarang ini adalah salah satu kripto yang sangat berhasil dalam kiprahnya di dunia cryptocurrency. Yang pertama, P-Network itu nambang lewat handphone ya. Mendapatkan koin gratis, kita cuma gunakan KTP kita atau rekaman wajah kita yang benar-benar disimpan, ada dasaran hukumnya. Jadi P-Network pun walaupun mengumpulkan data dari seluruh dunia KTP, tapi ada perlindungannya. Sudah pasti berhubungan dengan PBB Sobat Pionir ya. Kan gak mungkin ya kalau data di Indonesia, data di negara-negara lain kalau nggak ada hubungan dengan perserikatan bangsa-bangsa, itu terlalu namanya, itu bahaya. Namanya data itu harus ada izinnya ya, harus ada aturan mainnya ya. Mengambil data seseorang itu kan nggak gampang Sobat Pionir. Jadi Pi itu bisa berjalan sampai sekarang karena pasti data-data kita itu ya mau dikatakan sangat aman di P-Network gitu, KTP dan video wajah kita. Dan ini juga ya ada hubungan juga dengan inilah lembaga-lembaga dunia lah. Saya garis umumnya PBB lah ya. Tapi Anda telusuri sendiri, kalau saya sih enggak. Itu cuma pendapat saya. Benar nggak benar, benar atau salah ya dicari tahu dulu, jangan langsung telan bulat-bulat ya. Jadi gini Sobat Pionir, Crypto.P ini lagi dalam pengujian atau mau dikatakan lagi dalam tahap uji coba ya. Dalam artian gini,
bagaimana kripto itu ya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mau gunakan kripto untuk main game ya, untuk berbelanja di pasar, berbelanja online, ataupun apapun nanti. Kripto Pinetok ini layaknya seperti kita gunakan uang fiat. Itu yang sementara core team melakukan riset, dan kita ini adalah seperti kelinci percobaan ya Sobat Pionir. Mau dikatakan seperti itu, tapi bukan berarti untuk kepentingan mereka core team, kepentingan umat manusia. Jadi karya yang dibuat sama core team ini ibaratnya mau memberikan satu terobosan baru di dalam keuangan atau finansial, di mana kripto itu bukan hanya sekedar dipermainkan di bursa, tetapi bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini teman-teman sudah agak ada bayangan ya. Nah, yang sekarang yang terjadi 100% Pinetok itu ya, mau saya katakan ya hampir 100% lah, masih bermain di bursa yang terdaftar ini. Ini OKX, Bitget, GTIO, dan ada sekitar ya 6 bursa apa 7 bursa ya, yang lain on ramper. Ya, mau dikatakan aplikasi pihak ketiga yang bukan berasal dari Pi, tetapi mereka aplikasi eksternal yang sudah melakukan KYB dan pihak ketiga ya mendapatkan bagian di blockchainnya Pi Network. Jadi apa yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, 100% ya, saya anggap 100% transaksi terbesar itu masih di bursa, masih spekulasinya tinggi. Nah, tetapi ya arah ke depan dengan ekosistem yang Pinetok sudah create ini, sudah buat ya seperti ini ya. Dari kita sesama pionir, kita juga pionir bisa menuangkan ide-ide kita lalu menciptakan dApps. Ada 40.000 dApps yang dibuat oleh pionir ya. Mau saya katakan itu buatan pionir, bukan dari perusahaan luar seperti OKX, Bitget yang masuk dalam ekosistem Pi. Ya seperti Anda lihat yang namanya kemarin itu ada salah satu perusahaan yang namanya CD Games ya. CD Games itu perusahaan besar yang bukan dari Pi, tapi dia pengen terlibat dalam ekosistem Pi, pengen menciptakan game untuk kita para pionir bisa bermain di game tersebut ya. Pasti adalah token-token untuk bisa kita tukar, membeli item dan lain-lain lah di masa depan ya. Itu yang diinginkan core team. Semakin besar kegunaan Pinetok dalam kehidupan sehari-hari manusia, maka semakin besar kapitalisasi pasar Pinetok itu di dunia. Bisa aja ya ke depan Pinetok itu menjadi aset dunia, bukan lagi hanya cuma sekedar komoditi yang diperdagangkan di dalam bursa kripto, tetapi menjadi aset dunia. Dalam artian dia bisa digunakan untuk transaksi, barter dengan produk-produk lain ya, barter dengan produk barang dan jasa. Udah dikatakan bisa menjadi aset dunia. Kalau sampai kenyataan nanti CoinPay itu ya otomatis harganya nggak mungkin 4.000-an sekarang di market ya. Jadi bertahap Sobat Pionir. Saya kasih contoh ya, begini Sobat Pionir. Ya, kita lihat di sini. Saya buka aja CoinMarketCap ini supaya teman-teman punya pandangan. Nah, ini kan masih Pinetok ini kapital pasarnya ini kan masih di market bursa ya. Jadi kapital pasar Pinetok sekarang kan 42T, lagi naik dari 20-an T ya. Sekarang jadi 42T di market dan harganya sekarang sudah 4.300. Coba Anda bayangkan ya, cap pasar yang di bursa tetap berjalan dan pembentukan nilai lagi ada di dalam transaksi nyata. Tetapi bukan GCP Sobat Pionir, bukan GCP 314159. Harga yang di bursa ini menjadi patokan utama, patokan untuk penjualan produk barang dan jasa dari dApps yang tersedia ya, dan juga utility lain lagi yang tersedia nanti di masa depan. Jadi Sobat Pionir, saya kasih gambaran ya. 42T ini ya hanya terbaca di bursa. Apabila nanti kalau sudah transaksinya di dApps, berarti akumulasi dari transaksi tersebut, pertambahan nilai untuk produk barang dan jasa tersebut akan dihitung. Ya bisa aja bukan lagi 42T. Ini kan di CoinMarketCap ini kan dibaca semua nanti.
baik yang ada di market kripto maupun yang ada di pasar dunia nyata. Seandainya ya, kayak pasar di dunia nyata, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita anggap aja sekitar sama kayak Bitcoin. Ya, dalam waktu 1-2 tahun kayak pasarnya mencapai 32.000 T. Ya, itu pertambahan nilai, itu bukan pertambahan nilai, itu ya pertambahan nilai sih saya katakan. Produk barang dan jasa itu tetap dihitung berapa sih harga nilai dari produk ini yang masuk di dalam market cap dari pasar Pi ini. Jadi dua, pasar di bursa dan pasar di kehidupan nyata itu disatukan, sobatku. Maka saya terlalu yakin bahwa Pineto kalau sampai kejadian itu terjadi, kalau sampai DEX berfungsi maksimal dan juga DEX itu berfungsi maksimal, maka harga Pi itu bukan lagi kita lihat 4.300. Sesuai prediksi saya, harga Pi itu bisa mencapai $100. 1 juta rupiah itu yang paling bisa diprediksikan. Gimana Bang memprediksikan satu Pi itu bisa sampai $100? Kan kita lihat aja ini Sobat Pionir. Anda lihat ini. Ini kan di market bursa, Bitcoin aja sekarang ya, ada 23 kuadriliun atau 23.000 T. Perbedaannya sangat jauh dengan Pinetok tadi hanya 40 T. Ribuan selisihnya ya. Jadi kita lihat aja ya, kita bisa hitung Sobat Pionir. Seandainya ya, kayak pasar dari para Pinetok itu selain di bursa ada juga di transaksi nyata, kita hitung aja. Ya. Ya, ini kita hitung aja. Tadi kita ambil kayak pasarnya Bitcoin. Seandainya kita semua transaksi yang di kehidupan nyata dan di bursa digabungkan, ya 23.000 T, ini kan 23.000, nah, 23 ini 23 T ya. Kita tambahkan lagi. Tambah lagi 30123 ya. Ini 23.000 T. Lalu kita bagikan dalam waktu ke depan ya sekitar 5-10 tahun sesuai yang di white paper Pinetok 20 miliar koin saja yang beredar untuk di tahap awal itu. Kalau Anda baca white paper kan ada 20 miliar koin untuk pra open mainnet katanya. Memang kita sudah open mainnet tapi pra-nya itu berarti sebelum open mainnet itu harus segera diselesaikan yang namanya 20.000 miliar koin. Sekarang yang di market kan ada sekitar 9, sekian miliar ya. Jadi harus diselesaikan berapa? Bukan 9 miliar tapi 20 miliar koin. Kita bagi aja 20 miliar koin dari 100 miliar koin yang masih tersimpan yang sudah ada di dunia ini. Yang sisanya itu kan ada di di blockchainnya Pinetok ya. Jadi harganya segini Sobat Pionir. 1.150.000 per satu keping koin Pi. Ya, jadi harga Pi itu bisa naik tergantung capital pasarnya. Jadi kalau sudah ada capital pasarnya terbentuk dengan dasar pembelian dan penjualan transaksi yang sehat antara pembeli dan penjual, si penjual dapat koin Pi bisa dicairkan ke rupiah atau dolar di negaranya, lalu dia beli lagi produk, dia sediakan, terus kita sebagai pionir beli lagi, itu kan transaksi itu kan berulang kali, maka nilai Pi itu akan terbentuk dalam kehidupan nyata. Disitulah nanti disatukan dengan yang ada di bursa, maka ketemulah nilai Pi yang akan dibagikan dengan jumlah koin yang akan beredar di masa depan. Ketemu 1.150.000 rupiah ya. Jadi kalau dalam dolar kita bagi aja 16.500. Ya sekitar itu ya. Sekitar 69 dolar atau 70 dolar lah. Itu prediksi saya Sobat Pionir. Jadi kalau teman-teman mengikuti halaman ini, Anda tidak akan kosong dapat ilmu bagi teman-teman yang baru bergabung di EOS Bitcoin ini. Selain saya jual beli koin, saya juga memberikan edukasi yang baik buat teman-teman pionir supaya pikiran realistis yang saya ini mau saya bagikan ke teman-teman pionir supaya sama-sama kita realistis. Kalau kita punya keinginan, Pinetok harga berapa Bang? 5-10 tahun yang akan datang, $100. 1.600.000 kan ya. Kalau nggak nyampe $100 ya $69 kayak gini aja udah syukuri gitu. Itu tertingginya menurut saya 10 tahun yang akan datang. Ya, tertingginya. Tapi dalam waktu 1-2 tahun ya $3-5 lah. Ya.
Oke Sobat Pionir, itu yang saya ingin sampaikan. Bagi teman-teman yang pengen membeli koin atau pengen menjual koin ya, kontak nomor WA saya ya di tombol WhatsApp di video ini di bawah ini 0812377096. Saya 0812377096. Segitu. Itu nomor WA saya. Silakan hubungi ya. Sampai jumpa.